Halo semuanya, kembali bersama saya Bapak Rendra Sihaan, tentunya masih dalam pembelajaran seni budaya. Baik, kali ini kita masuk ke dalam materi yang baru yang berjudul Seni Rupa Tiga Dimensi. Nah, di layar dapat kalian perhatikan itu adalah beberapa contoh dari seni rupa tiga dimensi. Baik, hari ini kita akan mengkaji atau mempelajari dari segi pengertian, tema, dan jenis-jenisnya. Baik, langsung saja kita langsung pelajari. Yang pertama dari pengertian seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau dalam bahasa sederhananya yaitu karya seni yang memiliki ruang. Unsur ruang inilah yang menjadi pembeda antara karya seni dua dimensi dengan karya seni rupa tiga dimensi. Nah, seni rupa dimensi itu adalah karya seni rupa yang sudah bisa dilihat dari segala arah, tidak terbatas hanya dari satu arah saja. Itu juga termasuk salah satu yang membedakan tiga dimensi dan dua dimensi. Kemudian ada unsur ruang di dalamnya, makanya dia bisa dilihat dari segala arah. Kalau dua dimensi kan hanya bisa dilihat dari satu arah saja, karena dia hanya terdiri dari panjang dan lebar saja. Nah, itulah yang membedakan seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Kemudian kita akan membahas jenis karya seni rupa tiga dimensi. Di sini yang pertama ada seni rupa tiga dimensi murni. Karya seni ini tidak memperhatikan unsur praktis atau unsur kegunaannya, akan tetapi hanya memperhatikan kreativitas dan ekspresi. Karya seni rupa murni sebagai keindahan karya manusia yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya saja. Jadi seni rupa tiga dimensi murni itu adalah karya seni yang dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja, tanpa ada fungsi praktis atau kegunaannya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, seni rupa tiga dimensi terapan. Karya seni ini dibuat untuk tujuan fungsional atau untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya dan juga keindahannya. Nah, seni rupa terapan ini selain keindahannya juga diperhatikan kegunaannya atau fungsinya. Jadi, selain dia dinikmati keindahannya, juga dia sebagai ada fungsinya dalam karya tersebut. Nah, ini contohnya. Itu adalah contoh yang banyak menggunakan dengan teknik menganyam seperti keranjang, ada juga di situ bangku. Nah, keranjang itu juga kan mempunyai nilai guna selain dari nilai keindahannya yang bisa dinikmati. Selanjutnya kita akan mempelajari tema dalam karya seni rupa tiga dimensi. Ada beberapa tema dalam membuat sebuah karya tiga dimensi. Yang pertama itu adalah tema yang berhubungan antara manusia dan dirinya sendiri. Tema yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek cipta karya seni rupa tiga dimensi. Nah, ini contohnya. Ini adalah gambar patung yang objeknya adalah manusia itu sendiri. Kemudian, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam membuat karya seni tiga dimensi, orang sekitar kita dapat kita jadikan tema dalam membuat suatu karya, misalnya teman, sanak saudara, artis, bahkan para pahlawan. Nah, jadi ini berkaitan dengan manusia sebagai fungsi sosial. Kalau manusia itu tidak bisa berdiri atau hidup seorang diri saja. Nah, ini contohnya masih dalam bentuk patung, tapi di sini sudah banyak orang di dalamnya. Ada menggambarkan seperti ibunya dan anak-anaknya. Kemudian hubungan manusia dengan alam sekitarnya, itu sudah pasti ya. Alam sekitar kita dapat dijadikan tema dalam membuat karya seni rupa tiga dimensi. Ini contohnya. Nah, di sini dapat kalian lihat adalah patung, tapi
dalam bentuk bunga atau rumput-rumput. Begitu juga ada dengan air. Nah, semua itu kan bersinggungan dengan kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan alam sekitar kita. Ternyata bunga itu bisa juga, atau rumput itu ternyata bisa juga dibentuk menjadi suatu karya 3 dimensi yang baik dan luar biasa keindahannya saat kita lihat. Kemudian hubungan manusia dengan alam benda. Alam benda juga dapat dijadikan tema dalam karya seni rupa 3 dimensi, dan ini banyak sekali karya yang bisa dibuat dalam hal ini. Contohnya di sini adalah keramik, bisa membuat kendi, guci, mangkuk, bahkan benda-benda yang lainnya juga bisa dibuat, karena kalau ini sangat banyak sekali dapat kita lihat. Kemudian hubungan manusia dengan alam hayal. Alam hayal atau imajinasi seorang seniman dapat menjadi sebuah tema dalam membuat karya 3 dimensi. Contohnya adalah, nah ini, kalau kita lihat di sini kan agak sedikit susah kita menafsirkannya. Secara kasat mata itu adalah bangku yang disusun, membentuk seperti setengah lingkaran, seperti gambar sayap. Nah, ini kan imajinasi yang dituangkan melalui karya nyata 3 dimensi. Imajinasi dari seorang perupanya kan beda-beda penafsiran seseorang kalau kita melihat gambar ini. Nah, itulah materi kita hari ini yang terkait dengan pengertian 3 dimensi, terkait dengan temanya, kemudian terkait dengan jenisnya. Nah, itu adalah materi pengantar beberapa dari karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian di minggu depan kita akan melanjutkan dengan aspek-aspek berikutnya yang terkait dengan karya 3 dimensi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, segera tanyakan saja, karena saya akan pasti menjawabnya. Terima kasih.